Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sediaan steril salep mata asiklovir 3% yang beranggotakan Deno Ayustiarini, Iva Wulaningrum, Silvi Niko Meliasari, Anita Alfiani, dan Dita Prasetyawati. Asiklovir mempunyai kegunaan sebagai pengobatan untuk infeksi virus herpes simplex keratitis yang terjadi pada mata. Mekanisme kerjanya, asiklovir aktif melawan virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 dan melawan virus varicella zoster. Aksi ini memerlukan konversi intraseluler dari asiklovir oleh viral kinase timidin ke monofosfat dengan konversi berikutnya oleh enzim seluler ke difosfat dan trifosfat aktif. Bentuk aktif ini menghambat sintesis DNA virus dan replikasi dengan menghambat enzim DNA polimerase herpes virus serta dimasukkan ke dalam DNA virus. Dosisnya dioleskan 5 kali sehari tiap 8 jam sampai 3 hari setelah sembuh. Formulasi asiklovir, pemerian serbuk hablur, putih hingga hampir putih, melebur pada suhu lebih dari 250 derajat, disertai peruraian. Kelarutan, larut dalam asam klorida encer, sukar larut dalam air, tidak larut dalam etanol. Stabilitas panas, suhu terjadinya dekomposisi dari asiklovir dimulai dari lebih dari 150 derajat Celcius setelah titik lelehnya. Dalam kurung kurang lebih 400 derajat Celcius. pH pada suhu 25 derajat Celcius, stabilitas asiklovir pada rentang pH 5-6. Inkompatibilitas, dilaporkan bahwa asiklovir inkompatibel dengan foscarnet. Parafin liquid, pemerian berupa minyak transparan tidak berwarna, cairan viskus tanpa adanya fluoresensi pada cahaya, tidak berasa dan tidak berbau. Kelarutan, praktis tidak larut dalam etanol 95%, gliserin dan air, larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid, dan eter. Stabilitas mudah teroksidasi dengan adanya panas dan cahaya. Inkompatibilitas dengan bahan-bahan pengoksidasi kuat. Vaselin flavum, pemerian berwarna kuning pucat atau berwarna kuning, tembus cahaya dan lembut, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan, praktis tidak larut dalam aseton, etanol panas atau dingin, etanol 96%, gliserin dan air, larut dalam benzen, karbon disulfida, kloroform, eter, heksan, dan sebagainya. Stabilitas sebaiknya tidak dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius pada waktu yang lama karena akan berubah wujud menjadi cair. Apabila terpapar udara pada udara terbuka, dapat terjadi oksidasi sehingga menyebabkan perubahan warna dan bau. Inkompatibilitas merupakan bahan material yang inert. Alpha-tocoperol. Pemerian merupakan bahan alam yang tidak berwarna atau berwarna kuning kecoklatan, viskus atau cairan berminyak. Kelarutan praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, sangat mudah larut dalam aseton, eter, etanol, dan minyak sayuran. Stabilitas dapat meleleh pada suhu 2,5 sampai 3,5 derajat Celcius. Teroksidasi pada atmosfer dan dipercepat dengan adanya garam ferat dan perak. Inkompatibilitas, tokoferol tidak sesuai dengan peroksida dan ion logam terutama besi, tembaga, dan perak. Tokoferol dapat diserap ke dalam plastik. Setosteril alkohol, pemerian berwarna putih atau berwarna krim, berbentuk fleks atau granul. Kelarutan, larut dalam etanol 95% eter dan minyak, praktis tidak larut dalam air. Stabilitas, stabil pada kondisi penyimpanan normal. Harus disimpan pada tempat tertutup rapat, kering, dan sejuk. Inkompatibilitas, inkompatibel dengan agen pengoksida kuat dan garam besi.
Pendekatan formula. Yang pertama aciclovir 3% kegunaan sebagai bahan aktif. Yang kedua alpha tocopherol 0,05%. Antioksidan rentan penggunaan 0,01 sampai 0,05. Yang ketiga cetosteril alkohol 3% kegunaan emollient. Yang keempat parafin liquid jumlah 10% kegunaan oleogenus Fenich. Rentan penggunaan 3-60. Yang kelima vaselin flavum AD100 kegunaan basis salep. Rentan penggunaan AD100. Penimbangan dibuat 6 vial per vial berat 5 gram sama dengan 6 kali 5 gram jumlah akhir 30 gram. Pada pembuatan dilebihkan 20% sehingga 30 gram ditambah 20% dikali 30 gram hasilnya 36 gram. Penimbangan dibuat sebanyak 50 gram untuk menghindari kehilangan selama proses. Yang pertama, nama bahan aciclovir 3%, 3,3 gram per 100 ml dikali 50 gram sama dengan 1,65 gram. Yang kedua, alpha tocopherol 0,05%, 0,05 gram per 100 mg dikali 50 gram sama dengan 0,025. Yang ketiga, cetosteril alkohol 2,5%, 2,5 gram per 100 dikali 50 gram sama dengan 1,25 gram. Yang keempat, parafin liquid 10%, 10 gram per 100 ml dikali 50 gram sama dengan 5 gram. Jumlah vaselin flavum AD100%. 100% dikurangi 3,3% ditambah dengan 0,05% ditambah 2,5% ditambah 10%, 84,18%. 84,18 gram per 100 ml dikali 50 gram hasil akhir 42,075 gram. Sterilisasi. Nama alat, beker gelas, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius 60 menit, jumlah alat 1, beker gelas 50 ml, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius 60 menit, jumlah alat 2, gelas ukur 250 ml, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi gelas ukur 250 ml, cara sterilisasi panas basah, waktu sterilisasi 121 derajat Celcius 15 menit, 15 PSI, jumlah alat 1, gelas ukur 10 mg, cara sterilisasi panas gram, waktu sterilisasi 121 derajat Celcius 15 menit, 15 PSI, jumlah alat 1, batang pengaduk, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius 60 menit, jumlah alat 2, corong kaca, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius 60 menit, jumlah alat 1, kaca arloji, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius 60 menit, jumlah alat 5, spatel, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius selama 60 menit, jumlah alat 4, buret, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius selama 60 menit, jumlah alat 1, labu Erlenmeyer 500 ml, cara sterilisasi panas basah, waktu sterilisasi 121 derajat Celcius 15 menit, 15 PSI, jumlah alat 1, pipet tetes, cara sterilisasi panas basah,
Waktu sterilisasi 121 derajat Celcius, 15 menit 15 PSI jumlah alat 3, tutup karet pipet tetes, cara sterilisasi desinfeksi, waktu sterilisasi direndam alkohol 70% selama 24 jam, jumlah alat 3, cawan penguap, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius selama 60 menit, jumlah alat 1, mortir dan temper, cara sterilisasi panas kering, waktu sterilisasi 170 derajat Celcius selama 60 menit, jumlah alat 1. Proses pembuatan. Semua pengerjaan pembuatan sediaan dilakukan di bawah LAF. Grade A, background B. Semua alat dan bahan dicuci bersih, dibilas dengan aquades, dikeringkan, dan disterilisasi. Bahan yang dibutuhkan ditimbang menggunakan timbangan analitik, yaitu untuk asiklovir diayak terlebih dahulu menggunakan ayakan mes nomor 100 kemudian ditimbang. Setelah bahan ditimbang, asiklovir, vaselin flavum, cetosteril alkohol, alfa-tokoperol, dan parafin cair disatukan ke dalam cawan porselin untuk dipanaskan pada suhu 60–65 derajat Celcius. Kemudian setelah campuran pada cawan porselin mencair, maka campuran dituang ke dalam mortir, kemudian diaduk terbentuk massa salep. Setelah salep dingin, salep dilakukan proses filling. Tub kosong steril ditimbang bobot kosongnya. Salep ditimbang sebanyak 5 gram menggunakan kertas perkamen. Kemudian kertas perkamen digulung menutupi sediaan salep. Gulungan kertas perkamen berisi salep kemudian dimasukkan ke dalam spuit yang digunakan untuk membantu memasukkan salep ke dalam tub. Tub ditutup untuk menghindari kontaminasi, kemudian lakukan evaluasi sediaan dan sediaan diberi etiket, brosur, kemudian dikemas dalam wadah sekunder. Data pengamatan evaluasi. Evaluasi fisika, 1. Uji penetapan isi minimum. Prinsip, menghitung selisih antara tub kosong dan tub yang berisi sediaan, jumlah sampel yang digunakan, 1 sampel. Persyaratan, volume bersih masing-masing wadah tidak kurang dari 90% untuk sediaan yang tertera pada etiket 60 gram per mili atau kurang. Jika persyaratan tidak dipenuhi, tetapkan isi bersih dari 20 wadah tambahan rata-rata dari 30 wadah tidak kurang dari 90%. Isi minimum, bobot sediaan berisi dikurangi bobot tub. Tub 1, 9,3469 gram dikurangi 5,775 gram sama dengan 3,5712 gram. Tub 2, 9,8286 gram dikurangi 5,6994 gram sama dengan 4,1292 gram. Rata-rata isi minimum 3,5712 gram ditambah 4,1292 gram dibagi 2 sama dengan 3,8502 gram. Kesimpulan, tidak memenuhi syarat. Dua, uji kebocoran tub. Prinsip evaluasi dengan cara menempatkan tub secara horizontal pada kertas penyerap, kemudian di oven pada suhu dan waktu yang telah ditentukan. Persyaratan, tidak boleh ada kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Jika terjadi kebocoran, ulangi pengujian dengan 20 wadah salep selanjutnya. Hasil pengamatan, tidak terdapat kebocoran. Kesimpulan, memenuhi syarat. 3. Uji homogenitas.
Prinsip evaluasi menentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distruktus ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat yang ditentukan secara visual. Persyaratan: tidak terdapat partikel pada sediaan. Hasil pengamatan: tidak terdapat partikel pada sediaan. Kesimpulan: memenuhi syarat. Evaluasi biologi. 1. Uji sterilisasi. Prinsip evaluasi: menguji suatu bahan dengan teknik inokulasi langsung atau filtrasi langsung untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba menggunakan media tioglikonat cair dan soybean casein bigas. Jumlah sampel: tidak dilakukan pengujian. Persyaratan: media yang berisi sediaan tidak ditumbuhi mikroorganisme. 2. Uji endotoksin bakteri. Prinsip evaluasi dilakukan menggunakan limulus ameobosit, liset atau LAL. Teknik pengujian menggunakan jendal gel dan fotometrik. Jumlah sampel: tidak dilakukan pengujian. Persyaratan: jika koloni yang tumbuh tidak seperti yang dijelaskan pada hasil uji konfirmasi, identifikasi negatif untuk bakteri S. aureus, tidak ditumbuhi koloni bakteri berwarna kuning atau putih dikelilingi zona kuning. Pembahasan. Hasil evaluasi yang didapatkan dari sediaan salep mata asiklovir 3% tidak semua memenuhi syarat. Uji kebocoran dilakukan dengan menggunakan satu wadah dengan cara dibalikkan. Tidak ditemukan adanya tanda kebocoran pada sediaan. Hal ini dikarenakan kemasan yang digunakan adalah kemasan yang tidak rusak dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada masing-masing monografi. Uji penetapan isi minimum dilakukan menggunakan dua wadah. Masing-masing wadah memiliki bobot 5 gram. Hasil dari penetapan isi minimum tidak memenuhi syarat bahwa sediaan tidak kurang dari 90% bobot yang tertera pada etiket. Hal tersebut terjadi karena metode untuk filling tidak efektif dilakukan, sehingga total bobot sediaan yang dimasukkan bukan 5 gram, sehingga hal tersebut mempengaruhi isi minimum dari sediaan. Uji homogenitas. Dapat dilihat bahwa sediaan homogen dengan indikasi bahwa tidak ada partikel yang terlihat saat dioleskan pada kaca transparan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.